Karena kebanyakan orang itu diterima karena skill, dipecat karena karakter kan. Oh dia hebat gitu kan. Tapi akhirnya aduh dia nyebelin, dia merusak organisasi nih. Karakter itu bukan skillnya. Sehingga sebetulnya keberhasilan atau kegagalan partai politik itu kan juga ditentukan oleh manusianya, oleh politisinya. Nah sekarang kembali kepada parpol. Ketika melihat kandidat itu punya uang dan punya popularitas, tapi ketika karakternya lemah atau bisa melemahkan, bukankah yang akan jatuh itu partai politik partai itu kembali juga? Ya, betul. Nah tapi Bapak Presiden kita justru malah memberikan sampelnya. Dan pertanyaan satu adalah apa kekurangan saya? Apa yang bisa saya improve? Mas Bonggas pemimpin tertinggi loh di negara ini loh. Se-humble itu, serendah hati itu, mau introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi di dalam program podcast The Politician, podcastnya Politician Academy. Saya dengan Bonggas Chandra. Saya ingat di dalam sebuah quotes ada hal yang menarik dikatakan seperti ini. In leadership, character is much more important than strategy. Nah, bersama dengan kita hari ini, kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, namanya Gusti Ayu Dewi. Selamat pagi, kita pada waktu syuting ini pagi. Mbak Dewi, saya boleh panggil? Boleh. Oke, boleh ucapkan salam ke Sobat Politician Academy. Selamat pagi, Sobat Politician Academy. Saya Gusti Ayu Dewi, atau biasa dipanggil Dewi. Saya adalah Global Expert Graphologist. Kalau bahasa sederhananya adalah spesialis analis pemetaan perilaku. Selamat pagi, salam Pancasila. Salam Pancasila. Ini satu hal yang menarik sekali sebetulnya. Kita bertemu mungkin kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu ya, Mbak Dewi ya. 2 minggu lalu kebetulan kami mengikuti program Training of Trainers dari Lemhanas. Kemudian saya melihat ada seorang yang sangat menyita perhatian karena cukup aktif dan kemudian tampil di depan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol gitu ya, ternyata saya dipermalukan karena Mbak Dewi ini kemudian ngomong ke saya, Mas Bonggas lupa dengan saya ya. Jadi ternyata Mbak Ayu ini adalah mahasiswi saya. Tahun berapa Mbak ya? Dulu masuk tahun 99 masuk ke Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan di Bandung pada saat saya masih menjadi dosen di sana. Jadi Mbak Dewi ini satu angkatan dengan Mas Toto Yunarto Wijaya dari Carta Politika, betul ya? Betul. Oke, baik. Dan kita nggak sadar ternyata sudah 20 tahun terpisah gitu ya. Udah 20 tahun tidak bertemu dan bertemu lagi dengan sebuah forum. Dan di situ menarik sekali Mbak Dewi cerita banyak tentang pengalamannya, pengetahuannya, apa yang sudah dilakukan selama 20 tahun terakhir menjadi seorang grafologis yang luar biasa. Nah, Mbak Dewi, bisa nggak diceritakan kenapa bisa terjebak, tersesat masuk ke posisi ini, mulai dari lulus Hai Unpar mungkin pada waktu itu ya, tahun 2003. Tahun 2003. Silakan Mbak Dewi. Mungkin saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih kepada dosen dan pembimbing saya Bapak Sapta Dwi Kardana karena beliaulah yang memulai mengenalkan perjalanan saya dalam ketersesatan yang menyenangkan. Sehingga ingin selamanya saya di sini. Jadi grafolog adalah sebuah profesi dari keilmuan grafologi. Nah, yang dilakukan adalah para grafolog itu melakukan pemetaan karakter. Pemetaan karakter. Kok bisa gitu? Kalau flashback ke belakang, Mas, pada waktu kuliah dulu zaman politik,
Sebetulnya ada dua yang sangat menyita perhatian saya, adalah pertama filsafat politik sama Mas Nur waktu itu. Kemudian yang kedua adalah saya berkenalan dengan idiosinkretik. Itu betul-betul sepertinya 4 tahun kuliah ya yang sangat menyita minat saya. Kemudian dalam perjalanan setelah lulus dan lain sebagainya, sempat dulu ingin berkarir sebagai diplomat gitu ya, karena saya itu dari dulu memiliki ketertarikan untuk memahami manusia, hubungan antar manusia, gitu ya. Betul. Nah tadinya saya dulu pemikiran polos, hubungan internasional, berarti saya akan berkecimpung di bidang diplomasi, ya hubungan antar manusia sih, tapi internasional. Makanya saya tertarik untuk menjadi diplomat. Singkat cerita, kalau ditarik garis besar gitu ya, mengapa saya menikmati ketersesatan ini, karena dunia ini sebetulnya menyelesaikan permasalahan utama saya yang saya yakin dihadapi juga oleh semua orang. Menjawab kebingungan tentang diri sendiri, menjawab kebingungan tentang orang lain, mau berpartner dengan siapa, mau memilih mulai dari sopir, pembantu, babysitter, teman, pasangan hidup, rekan bisnis, hingga mungkin pasangan berpolitik jika dibutuhkan. Jadi luas. Luas dan dibutuhkan oleh semua orang di berbagai tempat, di berbagai profesi, karena kebutuhan untuk mengetahui karakter dari siapa kita bekerja sama, dengan siapa kita kemudian memutuskan untuk berkolaborasi, itu menjadi bagian yang penting yang selalu jadi pertanyaan dari setiap orang gitu ya. Bahkan kalau di perusahaan kan pasti ada namanya bagian HRD yang menentukan itu gitu ya. Jadi tadi baru sampai setelah lulus kemudian langsung memasuki dunia grafologi ini, atau ada perjalanan lain dulu yang dilewati? Ada perjalanan lain yang cukup hebat ya. Saya selama 1 tahun tuh saya ditempa di sebuah tempat di Radio Ardan. Tapi buat saya sangat berkesan karena saya minoritas di situ. Kemudian dengan usia yang sangat muda, saya menempati posisi pemimpin. Dan yang saya pimpin tuh usia 40-an. Dalam saya usianya waktu itu 20 tahun. Nah, saya 20 tahun. Saya harus berhadapan dengan dan memimpin, kebetulan waktu itu yang saya pimpin usianya 30-an dan 40-an yang sudah kaya pengalaman. Kemudian dalam perjalanan proses bisnis juga saya diberi tanggung jawab untuk memenangkan tender-tender. Dan selalu diragukan gitu, karena nah yang lain yang presentasi sudah terlihat matang, umur 35 tahun, 40 tahun, hanya saya yang umur 20 tahun dan baru lulus waktu itu. Dan saya menghadapi mulai dari level CEO Unilever sampai tukang loading. Jadi mulai dari yang berpendidikan, tidak berpendidikan, berpengalaman dan tidak berpengalaman, itu semua saya hadapi. Di situ saya melihat, wow, dinamika manusia ini sangat kaya. Nah, semakin saya waktu itu saya sempat merasa babak belur gitu ya. Tapi ya proses perjalanan dari situ kemudian saya sempat berorganisasi lagi yang bertemu dengan segala manusia, mulai dari yang naik Alphard sampai naik ojek gitu ya. Strata sosial berbeda, strata ekonomi berbeda. Nah, hingga akhirnya 2008 itu awal perkenalan. Jadi dari lulus 2003 ke 2008, selama 5 tahun ini saya ditempa dengan dinamika yang luar biasa. Saya dipercayakan menjalankan proyek-proyek dari Sampurna waktu itu di skala level nasional. Dengan umur 20-an mengelola billing miliaran. Itu buat saya tekanan juga gitu, karena kan banyak yang meragukan pasti ini bisa nggak nih. Kalau sekarang saja ya 2 miliar besar, apalagi tahun 2003, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu 5 miliar itu billing pertama yang saya kelola, 5,5 miliar. Project Kecap Bango waktu itu. Jadi saya melihat manusia yang sangat kaya selama 5 tahun, suku, ras, agama, pendidikan, status ekonomi, sosial, tapi ada satu benang merah yang saya lihat, kepusingan saya sama. Ini orang seperti apa? Saya harus bersikap bagaimana? Jadi tadinya niat saya sebetulnya untuk membantu diri saya sendiri bisa menghadapi penolakan. Karena kan saya selalu ditolak.
minoritas, muda, nggak punya pengalaman, terlalu idealis, perfeksionis, pokoknya banyak label-label yang disematkan gitu ya. Sehingga saya mencari bagaimana saya menghadapi penolakan demi penolakan gitu. Sampai akhirnya 2008 Pak Sapta mengenalkan ini, kamu pasti suka. Nah disitulah awal mula perjalanan sebagai grafolog dimulai. Nah waktu itu saya masih punya bisnis, saya belum menjadi grafolog ya. Tapi meskipun ada banyak billing ratusan juta di depan mata, mengapa saya seperti tidak bisa meninggalkan kecanduan saya untuk menganalisa gitu Mas? Oh iya, saya menemukan. Nah dari analisa itu membantu saya bisa memahami setiap orang dengan lebih baik. Oh dia begini itu karena begitu toh, dia begini karena begitu toh. Nah itu sebetulnya self help tool saya awalnya, gitu. Nah satu titik balik yang membuat saya akhirnya wah ini powerful tools adalah ada satu posisi saya mendapatkan tanggung jawab dengan billing 3 digit dari PT Sampurna, tapi saya hanya punya waktu 2 hari untuk membentuk tim isinya 60 orang. 2 hari. Bagaimana? Rekrutmen satu kan harus rekrutmen, seleksi, kemudian pembagian tugas. Akhirnya waktu itu dengan rekan partner bisnis saya, kita pasang iklan sebanyak-banyaknya ratusan pelamar. Saya butuh 60 kandidat, berarti minimal harus ada 300 minimal ya, 1:5. Sampel tulisan tangan, Mas, saya nggak punya waktu, berkejaran dengan waktu, saya tidak punya waktu untuk melihat CV segala macam, karakter dulu deh gitu ya. Karena kebanyakan orang itu diterima karena skill, dipecat karena karakter kan. Oh dia hebat gitu kan. Tapi akhirnya aduh dia nyebelin, dia merusak organisasi nih. Karakter itu bukan skillnya. Emotional quotient. Emotional quotientnya. Akhirnya dalam waktu singkat, ratusan sampel, saya akhirnya semua sampel tulisan tangan tuh saya gelar di lantai, saya naik ke atas tangga, saya gunakan pemetaan itu. Untuk tim ini saya ambil ini, tanpa saya tahu nama dan wajah. Saya hanya punya waktu 2 hari loh Mas, membentuk 60 orang dalam satu tim. Dan itu nilai proyeknya hampir 1 miliar. Kalau gagal selesai, saya sudah nggak tahu apa, semua dijual untuk ganti rugi. Dan momen tidak bisa diulang. Tapi ya bersyukurnya berjalan dengan lancar. Dan 60 ini terbukti bisa bekerja sama di posnya masing-masing. Ini menarik, betul. Ini menarik. 60 orang ini bisa bekerja sama loh Mas. Itu titik balik yang membuat saya this is. Pertanyaan menarik sebetulnya, banyak orang di luar sana yang kadang-kadang menyamakan grafolog itu seperti cenayang, gitu ya, karena membaca karakter gitu ya. Padahal ini adalah ilmu yang bisa dipelajari, jelas saintifik, gitu dan ya. Dan terukur, betul. Nah, pertanyaan saya sebetulnya kadar ketepatannya sampai berapa persen? Kalau tadi pakai contoh membuat tim cepat dalam jangka waktu kemudian bisa bekerja dengan baik. Ini kan berarti kalau saya bilang kalau ngukur tingkat akurasi bisa di atas 90%. Kalau secara, saya harus menjawab jujur ya, mohon maaf saya tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Dalam keilmuan, akurasi 100% sudah teruji. Keilmuan. Nah, dalam implementasinya kembali kepada jam terbang masing-masing. Jam terbang masing-masing grafolog, praktisi itu. Praktisinya seperti apa jam terbangnya? Membacanya seperti apa atau praktek dan terus mengasah keilmuan. Karena belajar grafologi itu tidak cukup, berhenti, tidak ada durasi. Nggak ada durasi, Bayangkan, setiap manusia itu terlahir berbeda. Tidak ada produk copy paste ya. Nah, kalau setiap manusia itu terlahir berbeda, berarti setiap subjek adalah objek studi dalam ilmu grafologi. 280 juta subjek berarti 280 juta objek studi. Hanya satu negara, Indonesia. Bagaimana dengan negara lain? Betul. Nah, saya akan potong di situ. Nah, sekarang mungkin teman-teman pengen tahu, sobat-sobat Politician Academy pengen tahu kasus-kasus menarik apa yang sejauh ini atau selama ini pernah dilakukan dengan Mbak Ayu ya, karena saya yakin kita berhadapan dengan karakter orang dengan background yang berbeda-beda, dengan mungkin latar belakang yang unik-unik juga. Seumur hidup, berarti total sudah ribuan sampel yang saya analisa. Mungkin yang paling membekas di ingatan saya karena ini berkaitan dengan nyawa adalah kasus meninggalnya mahasiswa UI.
Oke. Yang waktu itu 2015 sepertinya ya. Yang ini kasusnya bunuh diri gitu ya. Nah, tapi pada waktu banyak yang mengirimkan saya sampel tulisan tangan. Satu yang langsung saya melihat ada kejanggalan adalah kok sampel tulisan tangan yang diklaim sebagai surat wasiat ini saya yakin tidak dibuat oleh satu orang. Tapi kan keyakinan itu tidak cukup. Betul. Keyakinan itu bukan fakta. Kita harus bekerja berdasarkan harus fakta. Harus ada bukti validnya. Bukti terukurnya. Bukti fisik itu tidak bisa bohong dalam ilmu forensik ya. Betul. Nah, kalau guru forensik saya Prof. Adrianus. Saya belajar dari beliau forensik begini. Betul. Dan beliau juga yang cukup keras ya menempa saya. Kok ini bisa begini? Kenapa bisa begini? Jadi ya saya bersyukur ya ditempa begitu itu kan berarti saya harus meningkatkan pengetahuan saya lebih lagi. Akhirnya dalam satu kesempatan saya singkat bertemulah saya dengan 12 tim penyidik Polres Depok waktu itu. Kemudian saya paparkan metodologi analisa. Nah, inilah yang membedakan cenayang atau tidak cenayang gitu. Kalau cenayang tidak ada metodologinya. Nah, kalau analisa ada metodologi, ada sistem, mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas secara fisik. Saya paparkan, kemudian saya ajak tim penyidik semua bersama-sama melakukan social experiment, analisa singkat. Nah, setelah mencoba analisa singkat, kemudian saya ajak bersama-sama untuk melihat. Dan semua tim penyidik melihat hal yang sama. Dan waktu itu saya presentasikan di hadapan waktu itu masih Bapak Kombes Heri Heriawan. Nah, beliau juga termasuk yang sangat keras menguji waktu itu. Kamu siapa? Berdasarkan apa? Galak reserse begitu. Saya sempat gemeteran Mas, terus terang gitu. Kok saya kan bukan tersangka di sini gitu, tapi saya tahu niat. Nah, satu kan semua berangkat dari niat. Niat saya baik, saya tahu saya tergerak oleh keadilan, justice ya, and humanity, keadilan dan kemanusiaan. Kedua, saya berpegang kepada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya saya, semua orang yang menggunakan metodologi yang sama akan menemukan hasil yang sama. Jadi ini bukan kata Gusti Ayu Dewi loh, tapi kata ilmu. Nah, demikian itu yang paling membekas. Karena ada banyak istilahnya polemik pada waktu itu. Belum lagi keluarga korban yang menangis, tapi kan saya harus menjauhkan diri saya dari semua orang. Jadi saya tutup pintu komunikasi dengan semua orang. Tanggung jawab saya hanya kepada pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian. Setelah saya analisa, saya paparkan, saya pertanggungjawabkan dalam BAP, sudah selesai. Ya tentu polemik terus berjalan, tapi kan itu sudah bukan kapasitas saya. Hasilnya apa tapi? Maksudnya? Hasilnya adalah bukan tulisannya yang bersangkutan. Nah, hasil dari analisa saya membantu pihak penyidik sebagai bukti petunjuk lanjutan yang akhirnya pihak penyidik pun melakukan penggalian ulang dan menemukan bukti-bukti tambahan bahwa ini bukan bunuh diri. Sehingga kasusnya kan diubah waktu itu dari status bunuh diri menjadi pembunuhan. Bukan hanya karena analisa saya, tapi memang dari analisa saya salah satunya memicu untuk ada kejanggalan. Nah, akhirnya digali ulang. Nah, pihak penyidik menemukan bukti tambahan yang banyak ya, tidak hanya 2, lebih dari 2. Wow, keren. Baik. Pembunuhan. Nah, itu yang paling berkesan. Tapi kira-kira kasus unik dan menarik apa yang pernah Mbak Ayu tangani? Orang tua dan anak. Ada 2 sebetulnya, suami istri dan orang tua dan anak. 3 ya. Banyak sih Mas, banyak yang menarik. Orang tua secara anak tuh umum aja. Begini, orang tua menyeret anaknya ke kantor saya. Nah, kantor pertama saya waktu itu saya didukung oleh Pak Sabta, disediakan kantor di Kiai Maja. Kantor pertama, orang tua dan anak menyeret. Ini pokoknya ini intinya anak saya harus dianalisa, ini ada yang salah ini dengan anak saya begini. Tapi saya bilang saya bukan alat untuk menyalahkan dan membenarkan gitu ya, tapi saya membantu pemetaan untuk membantu para klien menemukan pokok permasalahannya apa. Nah, tapi karena ini hubungan ibu dan anak, yang namanya hubungan itu kan tidak bisa sepihak. Nah, jadi saya hanya mau menerima jika keduanya bersedia dianalisa, kedua orang tua dan anak. Dan setelah dianalisis ternyata pokok permasalahannya itu
sebetulnya ada di orang tua, bukan di anak gitu kan. Nah tentu buat saya pada waktu itu, aduh ini yang bayar orang tua nih. Tapi hasil analisa kan tidak boleh menyenangkan yang bayar, Mas. Iya betul, itu tuh benar. Hasil analisa itu kan harus berdasarkan fakta yang ditemukan pada waktu proses analisa. Yang pertama, terus yang kedua juga pasangan yang akan menikah. Pasangan yang akan menikah. Sudah jadi siap pacaran semuanya, aja nggak cocok. Mereka cukup. sudah pacaran, mereka sudah siap mau menikah. Terus nggak tahu kenapa apa yang membuat mereka dengan undangan sudah disebar, tiba-tiba masih ragu-ragu. Mereka ada keraguan atau? Bukan, mereka bertanya kita cocok nggak sih gitu, benar nggak sih ini tepat? Saya bilang saya bukan orang yang bisa menjawab ini benar atau tidak, benar atau salah, tepat atau tidak itu kembali. Betul. Tapi yang bisa saya lakukan adalah pemetaan perilaku. Betul. Nah, level compatibility-nya berapa persen? Nah, kalau 90% berarti kan penyesuaiannya 10%. Kalau compatible 10% berarti kan ada training 90%. Nah, mau nggak melewati training itu? Itu kan proses itu kan bukan di tangan saya. Tunggu, penasaran saya hasilnya gimana? Jadi hasil dari pembacaan karakternya ternyata nggak cocok. Mungkin pengalaman yang paling menarik selama saya total menjadikan ini sebagai profesi total sudah 12 tahun ya. Adalah ketika saya harus menyampaikan fakta yang sebenarnya bukan hasil yang diinginkan. Iya, betul. Nah, yang paling menantang adalah ketika hasil yang harus saya sampaikan itu seringkali berlawanan, berbeda dengan pihak yang melakukan transaksi. Nah, disitulah juga integritas saya diuji, kemudian kemampuan kapasitas saya mempertanggungjawabkan hasil analisa juga diuji. Kita kan bukan untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu, apalagi yang membayar. Cuman saya bersyukur juga selama 12 tahun itu tidak pernah kejadian salah analisa. Karena saya sangat berpegang itu profesionalismenya dan metode. Wow. Ini kalian berarti harus dicek juga, siapa tahu nggak cocok. Atau, nah ini sekarang baru kita masuk ke satu hal yang menarik ya. Kalau tadi kan berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan saya yakin juga kayak company ya, corporate kalau mau mengajak bekerja kan pasti akan minta analisis semacam ini juga mungkin sebagai salah satu. Nah, sudah itulah dilakukan. Salah satu yang saya lakukan untuk membuat dapur mengepul ya. Sebagai strategic consultant penting. Untuk pemetaan. Karena kalau mau kerjasama dengan modal yang besar, sama-sama sharing modal yang sejumlah yang besar, kan kita harus tahu partner kita ini reliable nggak gitu ya, apakah cocok dengan kita atau nggak. Oke, itu keren. Yang menarik lagi, satu lagi kalau boleh. BOD. Namanya BOD kan nggak bisa dipecat, tidak bisa diganti. Tapi kenapa ini dinamikanya sangat bergejolak, gitu kan? Nah, di situ peran saya dari pemetaan perilaku itu bukan hitam putih iya dan tidak, benar salah, baik buruk gitu, tapi mencari solusi. Bagaimana dengan kebinekaan ini, bagaimana dengan keragaman ini bisa didesain sebuah solusi yang menciptakan keselarasan. Nah, itu sebetulnya tujuan yang paling utama. Oke. Nah, yang saya mau masuk ya, karena channel kita ini banyak teman-teman muda yang punya keinginan masuk ke dalam politik. Pengalaman di bidang politik ya, karena saya yakin di bidang politik juga seperti quote saya di pertama gitu, dalam leadership strategi itu kalah dengan yang namanya karakter. Karakter itu penting dan boleh saya katakan paling penting. Dan kalau kita berbicara mengenai politik ini kan bidangnya ada yudikatif, ada legislatif, ada eksekutif. Ini sosok-sosok atau posisi-posisi yang sangat strategis karena dia menentukan hajat hidup orang banyak di sini. Public policy, keputusan-keputusan mereka itu akan mempengaruhi. Nah, saya pengen tahu pengalaman Mbak Ayu dalam konteks berhubungan dengan orang-orang politik. Pernah nggak, atau saya yakin pernah sih, mungkin di sini kita gali lebih lanjut ya. Sering nggak, dan bentuk seperti apa yang diberikan dalam konteks ini? Ya, kepala daerah. Kepala daerah Pernah. Kemudian pimpinan lembaga tertinggi pernah. Pimpinan lembaga tertinggi, Pimpinan lembaga tertinggi pernah. Kemudian Pak Presiden Jokowi, Bapak kalau menonton ini Pak, saya sangat terkesan begitu ya, kalau boleh disampaikan. Sampai di level Presiden. Bapak Presiden sudah. Wow, keren. Tapi waktu itu saya hampir berkaca-kaca mata saya, Mas Pras. Ada karena cerita yang menarik. Menarik sekali karena satu, beliau ini memimpin 280 juta. Betul. Kok bisa ingat saya?
Nah, itu kesan pertama adalah kamu jadi sebelumnya pernah ketemu? Nggak pernah. Hanya ketemu sekali hanya untuk analisa, tapi nggak pernah ketemu. Satu kesan setelah saya paparkan ini ilmunya, cara bekerjanya seperti ini, profesinya, dan bagaimana kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Betul. Pertanyaan nomor satu beliau adalah, nomor satu ini ya, mayoritas ketika tahu profesi saya dan kapasitas saya, komen pertama pasti, wah ngeri nih, deket-deket sama lu nih gitu. Ntar dianalisa dicek, gitu. Ya, kalau saya kan juga nggak setiap saat begitu kan. Betul, capek juga. Harus menghargai gitu ya. Betul. Nah tapi Bapak Presiden kita justru malah memberikan sampelnya. Dan pertanyaan satu adalah, apa kekurangan saya? Apa yang bisa saya improve? Mas Bonggas, pemimpin tertinggi loh di negara ini loh. Se-humble itu, serendah hati itu, mau introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Tapi maksudnya percakapan ini memang sensitif gitu ya. Kalau saya sampaikan begini, berarti Jokower, nah kita realistis saja. Masyarakat kita sudah terbelah loh ini masalah cebong kampret ini kan. Tapi kan dari 12 tahun saya menganalisa berapa orang sih yang tujuannya itu untuk introspeksi diri. Gitu. Nah, sedikit. Oke, keren. Jadi di politik. Nah, gini Mbak Dewi, kalau menurut saya justru karena politisi-politisi ini akan menduduki jabatan-jabatan yang penting. Seharusnya yang namanya partai politik untuk menentukan calon legislatifnya kah, untuk menentukan calon kepala daerahnya kah, itu mereka seharusnya melalui seleksi yang melihat karakter juga. Karena kalau di kita kan, maaf ya, ini untuk partai-partai politik, teman-teman di partai politik, biasanya kan yang dilihat satu hanya popularitas dan elektabilitas. Kemudian kedua isi tas, ya, mereka punya dana atau enggak untuk maju gitu. Biasanya hanya dua itu. Jarang sekali yang melihat kepada karakter. Ya, padahal kalau mereka duduk, ini mereka kan kemungkinan untuk menjadi seseorang yang memanipulasi kekuasaan, abuse of power itu besar. Makanya kita sering, masyarakat kan benci dengan politik, salah satunya itu melihat banyak pejabat, banyak eksekutif, legislatif, yudikatif yang tertangkap KPK. Mereka nggak memberikan teladan yang baik gitu ya. Mereka nggak mempunyai karakter yang tepat gitu ya. Gaya hidup hedon seperti yang sekarang kita lihat gitu ya. Disinilah saya ngelihat pentingnya seleksi karakter dalam menentukan calon-calon politisi. Menurut Mbak Ayu gimana? Partai politik itu adalah organisasi, badan, diisi oleh orang-orang, politisi, manusia. Sehingga sebetulnya keberhasilan atau kegagalan partai politik itu kan juga ditentukan oleh manusianya, oleh politisinya. Nah, sekarang kembali kepada parpol. Ketika melihat kandidat itu punya uang dan punya popularitas, tapi ketika karakternya lemah atau bisa melemahkan, bukankah yang akan jatuh itu partai politik itu kembali juga? Nah, ini para elit parpol harus pikirkan poin penting ini, karena jadi bumerang bagi mereka sendiri. Tapi kebanyakan akan menganggap itu hal yang biasa itu. Jadi saya nggak ngerti ini saya pikir hal yang harus kita rubah ini. Satu pesan yang saya tangkap dari semesta ya, dari Tuhan Yang Maha Esa. Tahun ini kan banyak kejadian anomali. Dari yang tidak dianggap kayaknya ini bisa diatur, ternyata kan berantakan. Nah, yang paling terbaru kan yang kasus kemarin, yang berbulan-bulan menyita perhatian, kemudian kasus ini yang anak-anak ini, yang terakhir DJP, hanya gara-gara sepele, tapi kan sekarang berapa? 13.000 PNS akan dicek laporan keuangannya. Ini kejadian anomali-anomali ini adalah bukti bahwa di atas langit masih ada langit. Di atas yang berkuasa ada yang maha kuasa. Betul. Bagaimana ketika yang maha kuasa ini akhirnya menggerakkan, berapa sih Mas kira-kira jumlah politisi? 10 juta ada? 20 juta? Nggak ada. Nggak ada 20 juta ya? Nggak ada. Nah, sementara bangsa kita 280 juta. Kalau misalnya yang maha kuasa ini menggerakkan 250 juta, mampu nggak?
mampu sekali. Kita lihat berkaca kepada kejadian 98 ya, terlepas dari apapun isu yang beredar. Betul. Tapi hal yang sederhana dari kasus anak 20 tahun dan 70 tahun berantem, langsung ada reformasi kabinet ya, enggak ya? Reformasi di Departemen Keuangan ya. Kementerian Keuangan. Bagaimana kejadian anomali ini menunjukkan ada kuasa di atas, ada langit di atas langit, dan ada yang maha kuasa di atas yang berkuasa. Betul. Nah, sehingga ketika kondisi yang sudah biasa semua itu kan begini, semua bisa diatur. Nah, kalau yang maha kuasa menggerakkan 250 juta ini untuk bersatu bagaimana, Mas? Ya, kita tidak tahu ya. Kita lihat sejarah. Saya sering berpikir begini loh. 350 tahun dijajah. Berarti kan itu sudah biasa dong. Ya sudahlah, memang terima nasib gitu. Apalagi masyarakat ini yang nerimo. Ya udahlah, emang nasib kita begini. Kok bisa ada muncul Budi Utomo, ada muncul Bapak Soekarno. Apa sih keuntungan Bapak Soekarno melakukan semua ini? Tapi kan bisa ketika yang maha kuasa berkehendak. Bambu runcing lawan senjata mesin. Logikanya tidak masuk akal. Tapi anomali itu terjadi atas seizin yang maha kuasa. Jadi kalau menurut saya ada dua hal penting. Yang pertama, pentingnya karakter atau seleksi karakter untuk posisi politisi, dan yang kedua juga supaya semua orang mawas diri, ya, semua orang merefleksikan apa yang terjadi dan kemudian kembali kepada fitrahnya, kembali kepada, kalau politisi tugasnya yang penting untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ya, jadi mesti amanah, betul ya. Karena kalau nggak amanah ya untuk apa duduk di sana gitu ya kan, bukan cuma keren-kerenan ya. Di bahu mereka ada nasib sekian banyak orang gitu ya yang harus dipikirkan bersama. Oke, Mbak Ayu ini kita jadi makin dalam nih masuk ke politik gitu ya. Tapi kira-kira dari Mbak Ayu melihat masalah karakter dan politik, dan kemudian kira-kira sarannya apa untuk kehidupan politik kita ini gitu ya, sehingga bisa jadi lebih baik, politisi-politisinya makin keren, anak-anak mudanya punya energi positif untuk melakukan perubahan. Kira-kira apa, Mbak Ayu? Yang pasti adalah kita kembali kepada politik itu proses pembuatan keputusan. Betul. Politisi adalah orang yang membuat keputusan. Nah, dari pemetaan perilaku ini yang bisa dilihat adalah bagaimana pola pembuatan keputusannya. Tentu saja ini bukan penting tapi krusial sebetulnya. Sangat penting. Krusial itu sangat penting. Bukan hanya penting. Bukan hanya penting tapi krusial gitu. Nah, kalau misalnya saya yakin Mas, parpol itu sebetulnya bukan berarti mereka sama sekali nol awam tentang grafolog dan grafologi. Karena saya pernah mendapatkan order-order untuk analisa. Memang ada yang sudah melakukan. Tapi kan kemudian apa implementasi dari hasil analisa itu kan sudah di luar jangkauan saya. Nah, ini kembali kepada hati nurani masing-masing parpol. Mau dibawa kemana bangsa ini, gitu ya. Kita mau dibawa kemana? Nah, tentang karakter sebetulnya yang paling sederhana adalah dampak internal. Bukankah kalau salah memilih itu yang pusing parpol juga? Betul gitu sekali. Ya. Kalau eksternal kita bicara masyarakat, bangsa dan negara. Tapi secara internal, bagaimana dari internal partai politik ini mengelola dinamika internal partai. Nah, itu kan juga kembali kepada karakter para caleg-caleg dan para politisi yang ada di dalam anggota parpol. Baik, wah ini habis podcast ini keluar nanti Mbak Ayu akan dapat banjir order karena partai politik kan sekarang dalam masa untuk menyeleksi caleg-calegnya gitu ya di level DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota, dan kemudian mereka akan berkompetisi bersama-sama untuk coblosan di 14 Februari dan kemudian nanti lanjut lagi nih Mbak, ada 514 kabupaten kota dan 38 provinsi yang akan berkompetisi untuk para kepala daerah. Jadi saya yakin ini Mbak Ayu ke depannya akan sangat sibuk selain
urusan dengan perusahaan corporate gitu ya. Jadi siap-siap ya didatangi dengan customer dari partai politik mungkin. Kan kemarin sudah bersumpah kita ya. Iya, betul. Berkomitmen bersama, sumpah setia kepada Pancasila dan UUD 45. Ya. Demi ketahanan nasional, saya siap. Siap. Oke, keren banget. Baik teman-teman, demikian podcast kita kali ini, dan teman-teman bisa melihat bahwa ternyata pendidikan karakter atau seleksi karakter itu sangat penting di dalam sebuah proses politik ya, karena yang mengisi posisi-posisi tersebut mesti kita pastikan adalah orang-orang yang tepat ya. Jadi bukan cuma sekedar nama yang setiap kampanye atau setiap mau deket pemilu ramai berkunjung ke masyarakat, datang gitu ya, brandingnya dibuat luar biasa, pencitraan yang terlihat sesaat begitu saja gitu. Tetapi sekali lagi karakter menjadi sebuah hal yang penting, dan semoga para politisi terutama elit-elit parpol yang melihat podcast ini bisa menyadari itu, bahwa kalau Anda menunjuk orang yang keliru, yang menjadi bumerang adalah partai Anda juga gitu ya. Oleh karena itu perlu sosok-sosok politik yang tepat, dan kemudian mereka-mereka bisa kemudian mengemban amanah, berintegritas, cerdas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Baik, demikian Mbak Dewi, saya mengucapkan terima kasih sekali untuk waktunya, karena setelah podcast ini Mbak Dewi harus kembali langsung ada giat lagi dan kembali ke Bali ya, ke Bali. Tapi di kantor di Jakarta ada juga kan? Ada. Dan kalau teman-teman Jakarta Bali, kalau teman-teman juga mau menghubungi Mbak Dewi juga boleh datang ke kantor Politician Academy. Kita berpartner untuk bekerja sama memperbaiki politik Indonesia, tentu saja untuk Indonesia yang lebih baik. Boleh saya sampaikan kabar baik? Boleh, silakan. Jadi saya bersama dengan tim itu sedang mengembangkan sebuah sistem yang tentu untuk mengakomodir kebutuhan analisa yang cukup banyak. Betul. Nah, jadi itu bisa tersistemasi dengan baik, sehingga kalau misalnya memang ada kebutuhan yang cukup besar atau masif, ya bisa dilakukan. Sistemnya lebih simpel dibuat. Bukan lebih simpel, tapi sistematis dengan menggunakan teknologi. Dengan teknologi. Satu dengan teknologi, kedua juga calon-calon analis ini sedang saya persiapkan. Sudah ada sudah ada 3 orang calon analis yang memiliki kualifikasi dengan standar global expert grafologist. Nah, kedepannya tentu akan lebih dari 3. Tapi ini semua berproses tentu demi ketahanan nasional bangsa dan negara kita. Terima kasih Mbak Dewi untuk waktunya. Demikian teman-teman, The Politician, podcast dari Politician Academy. Kita ketemu dalam momen-momen berikutnya. Terima kasih dan salam perubahan. Salam perubahan.